menempatkan zikir. Kan ada hadis afdalu dzikri la ilaha illallah, hadis Imam Tirmizi. Zikir paling afdal adalah la ilaha illallah. Zikir itu terjemahan. Kalau saya nerjemahin nggak begitu. Zikir paling lezat adalah la ilaha illallah. Ada zikir juga astagfirullah. Kapan ditempatkan? Zikir istighfar itu namanya zikir prakondisioning. Jadi sebelum kita menikmati kelezatan zikrullah la ilaha illallah, bersihkan dulu wadahnya. Ini gelas saya bersihkan dulu, baru saya tuang air. Airnya bersih, tempatnya kotor. Saya jijik Pak mau makan, mau minumnya. Benar ya? Kalau sudah begitu, tempatnya terbuka, kasih penutup supaya kalau ada lalat masuk dia enggak nempel ke dalam. Nah itu disebut sholawat. Jadi sholawat itu penutup dari semua zikrullah. Jadi pangkalnya istighfar, puncaknya la ilaha illallah, ujungnya sholawat kepada Rasulullah SAW. Maka siapa yang berzikir tidak dimulai istighfar, dia tidak akan merasakan getaran-getaran zikir. Siapa yang berzikir tidak sampai kepada la ilaha illallah, dia tidak akan merasakan nikmatnya dan lezatnya zikrullah. Siapa yang berzikir tidak ditutup dengan salawat kepada Rasulullah, nanti mau masuk surga tersesat mulu Pak. Di padang mahsyar baru bangunnya udah sesat, bahkan di alam barzakh dia tersesat. Jadi supaya gak tersesat bagaimana? Nah maka ada orang gak sabar, langsung aja deh kita salawat. Ya boleh juga. Kan banyak nih sekarang lagi banyak zikir-zikir salawat, tapi digunakan untuk nangkap jin. Salah penggunaan. Benar gak? Bagi menghadapi tukang sihir pakai sholawat ya. Sholawat itu mahar langit dan bumi. Ini istilah baru ya. Apa kata Nabi? Siapa yang berdiri dari satu majelis ya, walam yusalli alayya, dan tidak zikir kepadaku, maka baginya kerugian pada hari akhirat. Dalam hadis yang lain, hadisnya hasan ya, man nasya salata alayya khati'a tariqal jannah. Siapa yang lupa salawat kepadaku, maka dia akan lupa jalan menuju surga. Khati'a, keliru. Mau Pak nanti keliru. Jadi nih saya kasih ijazahnya Pak ya. Al-wirdul asas dulu pernah kita kasih di sini. Namanya wirid asas. Pertama syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Ingat ya, syahadat dulu. Jadi setiap kalau mau zikir perbaharui syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau perlu dimaknai, aku bersaksi tiada yang berhak disembah kecuali Allah, bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Beristighfar. Astaghfirullah. Nah, istighfarnya berapa Pak? 100 kali. Pelan-pelan aja. Bayangkan semua dosa yang kita lakukan. Satu-satu sebutin. Dosa mata sekian. Ada 7 anggota, ada 10 bagian di badan, masing-masing 10 dosa. Udah Pak, jadi 100 dia. Ya, inilah hakikat zikir Nabi. Beliau beristighfar setiap hari 100 kali. Bedanya beliau nggak punya dosa zahir, nggak punya dosa batin. Beliau menganggap kurang syukurnya sebagai dosa. Nabi itu sholat sebanyak-banyaknya. Kenapa? Beliau mengatakan, afala an akuna abdan syakura. Kenapa aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Udah sholat begitu, beliau masih merasa kurang bersyukur.
keluar dari tempat buang air beliau mengatakan, ghufranak ya Allah, ampuni aku kurang mensyukuri nikmat bisa buang air. Yang pernah mengalami mampet tuh ya selangnya, pernah nggak? Sakitnya bukan main, bener. Sakitnya bukan main kalau kita nggak dikasih nikmat buang air kecil. Maka Nabi bersyukur, Nabi menangis, Pak, mengatakan ghufranak, ya Allah ampuni aku. Jadi Nabi minta ampun bukan dari dosa. Nabi minta ampun karena kurang syukur. Ini beda istighfar kita dengan istighfar Nabi. Kalau kita benar-benar berdosa, karena dosa kita banyak. Belum lagi dosa batin. Kalau ditambah begitu bisa 200 istighfarnya. Ya cukup 100 dulu. Nah, ini mengamalkan sunnah Nabi. Tuh angka dari Nabi bukan? Dari Nabi, Pak. Setelah itu baca La ilaha illallah. Kalau waktu luang Bapak misalnya udah pensiun nih, udah pensiun Pak. Nah, kalau udah pensiun saya kasih yang panjang ya Pak. Kalau yang muda-muda nih kita kasih yang pendeknya aja. Yang pendek-pendek itu mudah la ilaha illallah cukup titik 100 kali. Bagi yang sudah pensiun atau lagi musim libur, la ilaha illallah, Allahnya dipanjangkan. Wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di makna itu, lahul mulku wa lahul hamdu. Miliknya lah semua kekuasaan, semua kerajaan. Miliknya lah semua pujian. Maka kalau kita dipuji, yakinkan, i'tikadkan pujian itu kembali kepada Allah, baru boleh Pak menerima pujian. Jadi kapan kita nggak pantas menerima pujian? Kalau kita menganggap pujian buat kita, gitu. Tapi kalau kita dicaci maki orang, jangan yang kembalikan kepada Allah. Itu emang kita Pak yang jelek, ya. Berapa kali? 100 kali. Beberapa masyaikh kita menambahkan yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in, dia menghidupkan yang mati. Tapi di hadisnya begitu doang. La ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Ini dibaca, intinya ada di la ilaha illallah. Kalau Bapak nggak fokus di kalimat setelahnya, cukup baca la ilaha illallah. Berapa kali? 100 kali. Yang nggak sempat lagi duduk, habis sholat, buru-buru mau kerja, ya di motor, di mobil, boleh. Ya. Terus yang ketiga, karena semua zikir tanpa sholawat tidak sampai kepada Allah, maka wajib sholawat. Jadi sholawat itu bagi saya bukan sunat Pak. Yang bilang sunat udah lewat udah ya. Sholawat itu wajib hukumnya. Kenapa wajib? Bahkan lebih wajib dari sholat. Sholawat itu lebih wajib dari sholat. Kalau nggak ada sholawat, sholawat nggak naik. Kalau nggak ada sholawat, sholat tidak naik. Baru dengar antum ya, sholawat lebih wajib dari sholat. Bid'ah kan nih? Yang sering dibaca oleh imam, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Wahai orang beriman, ya allazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, kalau engkau percaya kepada Allah, percaya malaikat Allah, bersalawatlah kepadanya dan ucapkan salam rindumu. Allah sholat nggak Pak? Sholat kayak kita nggak Allah? Saya mau nanya serius, jawab dong. Allah sholat subuh nggak? Allah haji nggak?
Allah zakat enggak? Enggak ya. Tapi Allah sholawat. Jika Allah bersolawat, maka sholawat itu apanya sholat? Sholawat itu adalah kendaraan sholat untuk naik ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nyebut naik bukan berarti Allah bertempat tinggi ya. Nanti ada pembahasan khusus ya. Pertemuan di mana? Oh bukan di sini ya? Di Duri. Ya udah di sini aja kita jelasin ya. Allah itu maha tinggi mutlak, tapi bukan tinggi arah dan tempat. Kau wajib meyakini Allah maha tinggi, kan namanya alim. Karena ia bukanlah benda, maka ketinggiannya bukan arah. Jadi kita wajib meyakini Allah maha tinggi. Itu wajib hukumnya ya. Udah berapa tadi? 3. Yang terakhir subhanallah bihamdi subhanallah azim 100 kali ditutup adada khalqihi wa zinata arsyihi wa ridha nafsi wa midada kalimah. Tapi kalau bapak pensiun 100 kali baca itu pak. Subhanallah bihamdi subhanallah azim adada khalqihi wa zinata arsyihi wa ridha nafsi wa midada. Nikmat itu. Itu udah bawa satu kontainer zikir itu di belakang ya. Seberat aras, sebanyak makhluk Allah. Pernah nimbang aras ya? Badan aja lupa nimbang, apalagi nimbang aras. Subhanallah bihamdi subhanallah, seberat arasmu ya Allah. Aras itu meliputi langit dan bumi. Langit dan bumi tidak terlihat dibandingkan aras Allah. Kita bilang ya Allah, Engkau maha hebat seberat arasmu. Siapa yang tahu? Hanya Allah. Maka zikir ini namanya zikir bukan zikir. Az-zikru ala zikri, az-zikru fawqa zikri. Zikir tapi di atasnya zikir. Kalau belum sampai ke rasa itu, cukup zikir biasa aja dulu. Jadi kalau belum muncul nih rasa alam semesta berzikir, maka lebih afdol zikir subhanallah bihamdi subhanallah azim tanpa tambahan. Gitu sebenarnya secara ilmu qalbu ya. Kalau ahli hadis mah bawa aja semua. Baik. Ahli hadis ini membawakan bahan, ahli zikir meramunya, meraciknya menjadi thariqah zikir. Ahli hadis bawa riwayat, ahli fikih meramunya menjadi hukum. Gitu Pak ya. Nah, sekarang muncul pemahaman ahli hadis itu sudah punya metode sendiri. Ini kekeliruan besar. Ahli hadis nggak bisa meramu sendiri kecuali dia ahli fikih, kecuali dia ahli zikir. Nggak ada ilmu yang mandiri di dunia. Semua ilmu saling berkaitan dan beririsan. Gimana? Udah 6:30. Itu tengkar mak-maknya dahsyat sekali. Ayo deh, adeknya masih beda. Itu semua mak-mak mengalami hal itu. Ya, dia kira anaknya kok bodoh, padahal semua anak begitu. Di dalam diri kita, kalau kita ngaji online, Bapak akan berurusan dengan itu, Pak. Ini bener gak ya, bener gak ya, begitu. Itu berkelahinya dalam diri. Tapi kalau ketemu guru yang mumpuni, hilang semua itu. Karena dalil itu ada pada diri guru. Dalil yang hidup namanya guru yang bersanad. Dalil yang tertulis kitab. Ya. Jadi sebenarnya kalau ada guru kita bersanad itu lebih afdol daripada lembaran-lembaran kertas. Kertas ini kan mati Pak. Kertas-kertas zikir itu.
Ada nyawa nggak kertas itu? Nggak ada. Yang ada nyawa si kolbu ulama ini. Karena dia punya nyawa, punya spirit, dia bisa mewariskan spiritnya kepada kita. Kalau buku kan nggak bisa. Masa kirim Fatihahnya ke kertas kan? Tidak kertas, tidak, nggak bisa. Online, bagaimana online? Ya, karena zaman ini ilmu mudah, maka orang sekarang bisa ngambil ilmu apa aja dengan mudah. Tapi saya ingatkan, kalau belum kenal gurunya, belum dapat izin darinya, terus ngamalin zikir via online, yang zikirnya bukan diambil dari Quran dan Sunnah, saya khawatir baru cerita khodam-khodam tadi itu terjadi. Dan ini sudah banyak di YouTube tuh, zikir kulhu geni, ijazah ya mahar sekian, zikir ini zikir aneh-aneh zikirnya ya. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak satu dua yang udah mulai begini ya, karena nggak ada yang guidance. Orang di guidance aja belum tuh lulus, gimana yang sendiri? Jadi umur Bapak berapa Pak? Maaf nih, 6. Udah wajib Pak. Udah wajib belajar zikir dah. Jangan online lagi. Cari gurunya, minta bimbing. Ustaz, Kiai, Syekh, bimbing saya. Gitu. Ya. Mau sampai kapan lagi? Emang jamin nggak kena corona habis ini? Kan nggak juga. Kita nggak tahu. Minimal kita punya garansi bahwa zikir kita bersanad kepada Rasulullah SAW. Jadi bolehkah lewat online? Boleh jika zikirnya yang zikir yang umum, Ratibul Hadar, Ratibul Atas, zikir-zikir yang biasa-biasa. Tapi kalau zikirnya namanya aneh-aneh, apalagi namanya ke bahasa lokal, tolong jangan diamalkan. Karena iblis itu Pak, nama aslinya kan Azazil. Itu tadinya ahli zikir. Azazil ini dulu yang jaga surga dan dia ibadah di surga. Azazil ini dipecat dari malaikat. Dia turun punya dendam. Dia punya tentara 70.000. 70.000 ini masing-masing 70.000 itu punya tentara lagi di bawahnya. Kerjaannya ngapain? Godain-godain orang-orang yang suka zikir, suka ngaji. Nah, bagaimana coba supaya tidak kemasukan setan? Jadi kemasukan setan ini lebih bahaya daripada kemasukan jin, kesurupan. Orang kesurupan biarin aja dia begitu tukang-tukang sendiri kan. Kalau sudah kemasukan setan, gawat. Ya. Itu mulai gawat. Was-was dibilang ilham. Dia was-was, tapi dia bilang ilham. Tapi kalau ada guru itu, guru ada, setannya kabur. Kira-kira begitu. Karena jaminannya Rasulullah. Kalau dia bersanad, bersilsilah. Ya silakan dicari Pak, ini kan di Kampar ada negeri 1000 suluk ya. Ya kesana lah. Ya, ini kan bulan puasa ini, di sana kayaknya zona-zona hijau nih. Udah kesana aja. Ngapain lagi kan? Ustadz saya ngurus ini, ngurus itu. Mau sampai kapan ngurus ini selesai? Urus diri sendiri. Ku anfusakum dulu, walu ahlikum. Itu kan dalil kalau orang kan biasa menerjemahkan jaga dirimu keluargamu. Itu terjemahan biasa. Ku anfusakum wa ahlikum itu kamu mau jaga orang, mau ngurusin yayasan, masjid, sekolah, itu orang. Kapan kamu jaga dirimu sendiri? Gitu. Ya. Ya belum lama ini juga ada sahabat saya bilang, Ustadz, saya imam di masjid.
Tapi guru saya nyuruh suluk. Kamu ngimamin masjid, tahun depan kalau umur panjang masih bisa kan? Ya. Tapi rokaatnya sekian Ustaz. Kalau saya nggak jadi imam, rokaatnya bisa berkurang dari 20 menjadi 11. Ya nggak apa-apa toh. Ntar ente pulang balikin lagi di 20. Tapi tahun depan kalau kita meninggal, kita belum sempat zikir latihan, gimana? Kan nggak bisa balik, Pak. Farji'na na'mal solihan. Semua ruh, semua jiwa itu meratap ketika dikuburkan. Ya Rabb, tolong kembalikan kami ke alam hidup, kepada kehidupan. Tapi Allah kembalikan nggak? Jadi arwah itu ketika dia mati itu gombal-gombal. Ya suka ngasih janji-janji. Ya Allah, kalau saya hidup saya ibadah lagi. Padahal dulu dia ngomong gitu juga. Kalaupun dikembalikan, nggak akan balik. Paling main handphone ya. Jadi kalau ada orang mati ini dihidupkan lagi, dia udah ketemu dan doa tadi, dia pasti lupa, Pak. Ini aja kita lupa ketemu Allah, kan? Pada lupa. Jadi silakan amalkan yang umum-umum, Pak, yang dari Quran, Sunnah. Tapi untuk masuk ke kolbu, itu mesti dari kolbu. Kan tidak ada namanya talqin zikir online, nggak ada, nggak sah. Yang harus ketemu Imam Bukhari nyari satu hadis yang zahir itu pindah-pindah negeri kok. Cuma mau dapat zikir pindah dari Pekanbaru ke Kampar aja nggak mau. Di kota Pekanbaru ada ya, banyak ya, di sini banyak kok. Tinggal mau ngamalin aja, Pak. Nggak mau cari guru, mau menjatuhkan sedikit rasa malas, menjatuhkan sedikit ego. Nah, ini yang menghalangi orang untuk bisa berzikir. Ya, ada salah satu sahabat saya mikir, saya ini kan dokter, siapa yang bisa menalkin saya zikir? Gitu, Pak. Ada yang ngomong gitu, Pak. Kebetulan teman saya dokter. Waduh, saya bilang zikir itu kan nggak, wisudanya bukan di kampus, bro. Ya, zikir itu wisudanya di surau, di zawiyah, di ribat. Ijazahnya, wisudanya langsung dari syekh mursyid. Itulah doktornya. Maka orang yang bergelar syekh mursyid, dia dokter zikir. Jadi kita yang punya gelar-gelar ini, gelar-gelar duniawi, itu urusan dunia. Nggak laku, Pak, di alam zikir. Coba dokter berlaku nggak dalam kubur? Ya dokter, man rabbuka? Hei dokter, siapa Tuhanmu? Ada nggak hadis begitu ntar? Nggak laku. Gelar itu cuma berlaku di kampus. Nggak laku di masjid aja, nggak laku. Dokter nggak laku kan? Ada dokter nggak lancar baca kulhu nggak bisa jadi imam, Pak. Udah, Pak, ya? Gimana? Udah. Ya. Ya, ringkas pertanyaannya. Assalamualaikum. Hmm. 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 Hmm.
menceraikan kita dengan banyak atau itu tergantung pada kekuatan perawi sendiri atau kekuatan sahabat yang kepada mereka sehingga itu disampaikan kepada kita. Sehingga kalau kita mengampungkannya itu semua boleh. Atau sebenarnya tidak boleh. Ini dibaca khusus niatnya jadilah yang satu lagi yang seperti ini yang ada lafaz tertentu atau yang tidak lafaz tertentu pertinanya beda lagi. Itu khasiatnya beda lagi. Baik. Ya, dua-duanya benar, Ustaz. Ya. Jadi Nabi kasih contoh, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu ada tambahan yuhyi wa yumiit. Al-ajru ala qadri ta'ab, begitu kaidahnya. Diambil dari hadis Abu Daud tentang kisah Sayyidah Aisyah. Rahasia dari ganjaran pahala itu berdasarkan kadar lelahnya orang beramal. Orang yang baca yuhyi wa yumiit lebih banyak gak usaha effortnya daripada yang gak pakai. Saya cuma baca la ilaha illallah, beda gak dengan yang nambah lahul mulku? Beda ya? Begitulah kira-kira. Maka imam kita, para imam kita sepakat, beda zikrullah, beda natijah zikir. Beda zikrullah, beda efek zikir. Maka zikir yang ada istighfarnya, astaghfirullah, dengan zikir yang cukup Rabbighfirli, itu beda efek di kolbu. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim, itu beda dengan cuma sekedar subhanallah, itu beda. Ya, rahasia-rahasia ini hanya bisa dimengerti oleh orang yang mau merasakannya. Maka ulama kita buat kaidah la yafhamuha illa man zaqaha. Tidak faham bab ini kecuali yang telah merasakannya. Jadi kalau nggak dijalani nggak ketemu. Jadi hadisnya itu emang digabung. Ini satu mazhab, yang satu lagi kalau hadis begitu aja, itu saklek. Yang benar manhajul jama'i, digabung. Ya, itu yang afdal. Maka Imam Nawawi mengatakan, jika kamu ketemu hadis lafaznya bagaimanapun, amalkanlah walaupun cuma sekali, bahkan itu pun dhaif, amalkan. Itu Imam Nawawi.